Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 dari kelas pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari Aloysius Pandonalendro yaitu saya pribadi, Hana Widya Nuriska, dan satu lagi Yaya. Kami akan menjelaskan tentang materi pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita akan masuk ke pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dan mempertimbangkan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi supaya pelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah lingkungan. Ketiga komponen utama tersebut sangat saling bergantung dan memperkuat. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari cara untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesejahteraan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan sangat bertujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya dilakukan pelestarian aset berupa pengembangan sumber daya yang ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sangat menjaga keadilan masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang, tetapi tetap mempertimbangkan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memberdayakan manusia sebagai organisasi sosial. Tujuannya memberikan motivasi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan terciptanya rasa sadar akan meningkatnya sumber daya manusia, sehingga diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, karena lingkungan hidup yang lestari dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi alam akan menjadi tidak seimbang jika manusia mengambil sumber daya alam secara berlebihan, sehingga akan menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan dan menimbulkan kehancuran lingkungan hidup di sekitarnya. Manusia merupakan kunci utama keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar ditambah pertumbuhan yang cepat, namun tidak memiliki kualitas yang baik, akan memperlambat terciptanya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam yang tidak mencukupi. Untuk mewujudkannya, kita harus memiliki kualitas penduduk yang baik, sehingga kita dapat mengelola sumber daya alam secara baik, efisien, dan maksimal tanpa melupakan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau menurut saya pribadi nih, di daerah khusus ibu kota Jakarta seperti saat ini, sangat banyak sekali kendaraan bermotor yang berlalu lintas setiap harinya, bahkan bisa menyebabkan macet. Bisa kita bayangkan berapa banyak asap kendaraan yang keluar setiap harinya. Jika kita lakukan perbandingan tentang tumbuhan hidup yang ditanam di pinggir jalan atau biasa kita sebut pepohonan, sangat tidak seimbang untuk menetralisir asap kendaraan yang keluar setiap harinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Semakin naiknya kesejahteraan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut naik. Masyarakat yang sejahtera dinilai dari apa yang mereka punya. Biasanya masyarakat yang sejahtera menginginkan kendaraan pribadi. Kita bisa bayangkan lagi berapa banyak kendaraan bermotor yang akan berlalu lintas jika masyarakat yang sejahtera ini mewujudkan untuk membeli kendaraan pribadi. Mereka tidak memikirkan tentang pelestarian lingkungan, khususnya udara, dengan pencemaran asap kendaraan yang akan keluar. Contoh masyarakat yang masih kurang ramah terhadap lingkungan yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita berbelanja masih menggunakan kantong berbayar. Lebih memilih kantong berbayar dibandingkan membawa kantong berbelanja sendiri. Itu dikarenakan kita masih egois terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan hidup, tidak memikirkan di masa yang akan mendatang nantinya bagaimana. Dikarenakan kita masih kurang edukasi
terhadap lingkungan hidup, pencemaran lingkungan. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang terindikasi belum ramah terhadap lingkungan. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan bahu jalan. Mereka berpikir ada petugas kebersihan yang akan mengurusnya nanti. Jika berkaitan dengan contoh yang sudah saya berikan tadi, maka seharusnya kita sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dengan kita naik kendaraan umum, maka kendaraan bermotor yang berlalu lintas di daerah Jakarta akan semakin berkurang, maka asap kendaraan pun juga akan berkurang. Namun, tugas dari pemerintah adalah menyediakan kendaraan umum tersebut dan mempertimbangkan harga yang diberikan supaya cocok dengan ekonomi yang ada di Indonesia dan menyediakan beberapa titik di daerah sehingga harapannya masyarakat Indonesia akan semakin rajin dalam menggunakan kendaraan umum tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik tersebut? Yaitu dengan membawa kantong berbelanja sendiri. Kita harus mengerti di masa yang akan datang nanti itu jika kita tidak mengurangi sampah plastik akan menjadi apa. Kita harus memahami juga lingkungan hidup, jadi tidak egois. Dimulai dari hal terkecil itu membawa kantong plastik sendiri, menggunakan sedotan stainless, membawa tempat minum sendiri jika membeli minuman, membawa tempat makan sendiri jika membeli tempat makan. Hal-hal yang sekecil itu yang dapat mengurangi sampah plastik. Kehidupan yang sehat dan sejahtera juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, kita harus meningkatkan daya dukung lingkungan dengan cara menjaga lingkungan. Kita dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimulai dari hal yang paling mudah, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah yang menyebabkan karbon dioksida yang berbahaya bagi kesehatan, membiarkan halaman rumah terbuka dengan tidak disemen agar air dapat meresap ke dalam tanah, mengurangi penggunaan deterjen dalam mencuci karena bahannya dapat merusak kualitas air, dan masih banyak hal kecil lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah harus menambah tempat sampah di ruang publik seperti halte dan taman kota agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan jika sedang berada di ruang publik.